This station is now the ultimate power in the universe. Ouija Radio, inspiring and cool. Ouija Radio inspiring and cool. Kita kembali dan ketemu lagi tentunya masih di suasana yang kali ini kayaknya sangat-sangat menyenangkan. Mungkin ya bagi para pelajar, mahasiswa dan juga orang-orang yang bekerja di mungkin di bagian kedinasan yang juga diliburkan ya. Ya, kenapa liburkan, kenapa ini? Karena apa karena? Ya karena sekarang dan juga mungkin kalau dilihat itu sampai 2 minggu ke depan ya, sampai akhir bulan Maret di kita di sini di UIJ sendiri kan juga ada informasi memang sudah diliburkan, atau lebih tepatnya gini Man. Kalau beritanya atau surat edarannya kemarin itu kan dari rektor juga sudah memutuskan bahwa belajar untuk mahasiswanya sendiri perkuliahannya tidak dilangsungkan langsung atau secara tatap muka di kampus, tapi secara online gitu katanya. Sebenarnya ada apa ya? Rasa gembira dari karena libur, tapi juga ada rasa prihatin karena penyebab libur tersebut, yaitu ditakutkan adanya penyebaran virus dari corona tersebut atau C19 ya. Iya, COVID-19. Benar. Jadi ini sebagai penanggulangan. Jadi biar tidak ada penyebaran secara cepat lah, karena kalau kita ngumpul itu penyebaran juga secara cepat ya. Jadi di sini dari pemerintah sendiri ini surat edaran yang langsung diedarkan oleh pemerintah pusat untuk meliburkan semua kegiatan ataupun semua intinya keramaian lah, tempat keramaian itu untuk diliburkan dulu, kayak tempat wisata, perbelanjaan dan sebagainya. Iya benar banget. Dan juga kalau kita lihat dari beritanya sendiri kan kemarin ini bahwa memang sudah diperintahkan juga oleh presiden kita Joko Widodo, yaitu untuk membatasi interaksi publik Man. Ya, benar, jadi kayak ya seperti tadi sekolah, pusat perbelanjaan dan sebagainya itu harus dikurangi ya kan, untuk interaksi antar manusianya sendiri. Benar. Kalau kamu mengetahui hal tersebut dari berita yang kemarin sempat ramai juga, gimana? Apa sih yang mungkin berpengaruh atau juga yang dampaknya nih untuk kita sebagai orang kan tentunya bersosialisasi kan. Benar. Dan ini karena adanya virus ini sosialisasi kan berkurang. Benar. Kalau menurut pandanganmu sih gimana dampaknya untuk kedepannya ini? Kalau dampak sendiri itu kan mungkin tidak terlalu besar sih ya. Kalau soal interaksi sekarang itu zamannya milenial lah. Meskipun orang tua tetap memakai namanya gadget ya tepatnya. Jadi sekarang itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi mungkin hanya di dalam interaksi secara kenyamanan sih. Itu kan biasanya itu udah nyaman atau gimana, tapi tetap masyarakat itu kadang masih berbaur, hanya saja dibatasi dalam kegiatan. Sebenarnya untuk menanggulangi juga itu kan bisa lah dengan kebersihan gitu. Kebersihan gimana maksudnya? Jadi kayak kita kan ketika bersalaman kan penyebaran itu melalui secara kontak fisik ya, fisik dengan kontak secara berdekatan intinya kan. Kita kan selain memakai masker, terus kita juga harus bersih dalam kayak sering cuci tangan atau gimana gitu. Jadi ya percuma kita tidak kontak secara fisik, tapi kalau kehidupan kita itu kotor. Soalnya kan kita pegang benda ini, meskipun 2 hari atau 3 hari selanjutnya ketika orang megang lagi benda ini tetap akan ketular ya. Jadi harus. Nah, soalnya kan sekarang itu kan ditakutkan penularan melalui uang. Ya, uang kertas atau gimana. Jadi kan sekarang pemerintah ada juga yang menggencarkan untuk pakai e-money gitu kan. Jadi istilahnya berubah lah ya. Walaupun tetap ada kayak interaksinya tetap ada melalui media sosial dan juga misalnya pembayaran itu juga tetap ada, cuma modelnya yang berubah. Ya, hanya secara online lah, semua itu serba online. Iya. Merubah kayak kebiasaan yang lama lah. Bener. Jadi mungkin selain interaksinya juga kalau dilihat dari efeknya ini sistemnya ya, kayak perbelanjaan dan sebagainya itu sedikit banyak akan perubahan juga. Tapi mungkin kedepannya juga akan jauh lebih
seperti tersebut kan ya, seperti hal tersebut kayak Ema ini itu kayak Benar. akan lebih digalakan Ya, oke, gitu. iya. Tapi apa lah ya? Tetap saja kan masyarakat namanya butuh kebutuhan itu kan ya. Meskipun diliburkan atau gimana, dilarang berkontak fisik atau gimana, tetap kan kayak ibu-ibu harus belanja di rumah atau gimana gitu kan. Kayak ke pasar gitu. Jadi kan ya tadi kembali lagi setidaknya kita harus menjaga kebersihan atau gimana. Benar. Gitu ya. Karena juga sering kita mendengar adalah kebersihan sebagian Dari daripada iman. iman. Masya Arabnya itu ada. Hah? Arabnya itu ada. Kamu hafal kan? Enggak bisa bahasa Arab apa? Astagfirullah. Jadi istilahnya itu an-nadhafatul minal iman. Ya lanjut kali lah. Oke. Kita mau lanjutkan sedikit ceramah. Masya. Tapi kalau dilihat dari kayak yang lagi hype atau juga bahan pembicaraan yaitu mengenai libur nih man. Libur ya, bukan berarti maksudnya kita libur kemana-mana. Istilahnya kalau kita itu tidak melakukan sesuatu hal yang tidak biasa misalnya. Rutinitasnya itu tidak dilakukan lah seperti kuliah. Akhirnya kita libur nggak kuliah. Tapi maksudnya tidak seperti biasanya atau bekerja tidak seperti biasanya. Kamu sendiri biasanya kan kuliah, gitu kan? Walaupun sekarang sudah nggak kuliah ya. Ya libur sekarang lagi libur. Sekarang lagi lama ya, iya liburnya lama. Liburnya kayaknya berbulan-bulan dan terus pasti akan membosankan ya, rasa membosankan selalu ada. Itu gimana nih kamu merasakan kayaknya kalau kita lihat itu penyebab dari bosan itu sendiri kita memerinci lagi ya, jangan menuju ke situ dulu. Penyebabnya bosan ini kalau menurutmu itu apa aja nih? Apa ya? Mungkin karena bisa bosan gitu. Rutinitas ya, kebiasaan kita itu melakukan kegiatan seperti ini. Misalnya di pagi ini kita melakukan sebenarnya kegiatan ini. Jadi stagnan ya. Berhubung kita tidak bisa melakukan kegiatan ini, jadi kita hanya diam. Oke. Diam kan, lama-lama diam 1 jam 2 jam itu kan lama tidak ada kegiatan. Kalau orang yang bukan orang pemalas ya, itu pasti akan merasa bosan. Oke. Biasanya saya melakukan kegiatan ini, tapi sekarang hanya duduk-duduk, tidur-tidur, diem. Itu yang merasakan kadang ya. Kalau dari saya sendiri itu merasakan bosan. Nah itu juga betul banget kalau kita melihat dari salah satu artikel juga di internet Iman ya, dilansir dari sepositif.com tadi juga emang bener kata kamu itu penyebab kebosanan itu yang pertama adalah stagnan itu. Jadi melakukan sesuatu yang sama gitu loh ya, seperti yang kamu katakan tadi bahwa juga yang berikutnya lagi adalah yang kata kamu tadi bener banget, tidak ada aktivitas. Jadi bagi orang yang kebiasaan beraktivitas seperti kita kan kita kan sibuk banget orangnya. Sibuk terus tidak ada ketika kebiasaan itu kita lakukan terus diliburkan atau maksudnya tidak dilakukan, kita akan merasa apa ya, ada yang kurang gitu, hampa hati terasa. Terus juga ada lagi nih kayak kesendirian gitu. Jadi misalnya bahwa cepat bosan itu ketika kita itu merasa sendiri dan mungkin nggak ada yang diajak ngomong. Intinya tidak ada interaksi ya. Seperti karena ini COVID-19 ini kan interaksi berkurang. Interaksi karena secara langsung lah ya maksudnya. Itu kan kesendirian akan jomblo. Kesendirian akan sangat menjangkit di banyak orang kan. Nah tentunya ini juga yang penyebab bosannya. Berarti bukan hanya virus corona aja, kayaknya virus jomblo juga itu. Iya, sangat berbahaya. Berbahaya. Kesendirian. Bosan ya. Terus yang terakhir nih, kalau penyebab bosan dari sepositif.com ini juga mengatakan ada ketika kondisi ketidak menyenangkan. Jadi kita merasakan kondisi yang kita nggak suka gitu loh. Dan itu juga membuat kita bosan. Kalau kamu sendiri pernah merasakan kondisi yang wah aku nggak suka nih di kondisi ini, pernah nggak? Ketika apa? Ketika kena AC di ruangan dan diam duduk. Anda kelihatannya kulit yang kulit kampungan kayaknya. Aku mau bilang nggak ada ya, kamu sana sendiri. Karena ketika kena AC itu merasa nggak tahu apa ya, hanya duduk diem. Intinya tidak ada kegiatan. Soalnya saya suka kegiatan itu yang di luar ya. Intinya kita berpetualang lah. Olah pikir gitu. Kalau hanya petualang ya.
Sobat petualang. Kayak pernah denger gak tuh ya? Ya juga bener banget, kalau kamu kan ketika ada AC ini kan kondisi yang menyenangkan. Kalau aku sendiri kondisi yang tidak menyenangkan itu ketika nggak punya uang. Aku bosen banget nggak punya uang. Itu semua orang kayaknya. Semua orang ya. Tapi dengan mengakali satu, kita cari teman. Iya, temen yang nggak punya uang juga, atau temen yang punya uang yang biar banyak kita uang. ditraktirin. Cocok sekali. Ya itu lah. Kayaknya kalau bosanan itu ada kalau menurut kita sendiri ya segitulah. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Tapi kalau kita lihat lagi kemarin juga pernah bahas juga bersama Ferry itu, memang bosan itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Semua orang pernah merasakan bosan dan bosan itu kan wajar kan kalau menurut kamu sih? Itu semua apa ya? Emang sudah takdir lah. Iya. Takdir dari diri kita sendiri sih. Diri kita sendiri. Karena kan kita sendiri yang melakukan. Iya benar. Karena kan kita juga kadang melakukan sesuatu yang senang gitu kan, berkali-kali, lama-lama kita akan menemukan titik jenuh dan bosan kan. Benar banget. Dan selanjutnya ini kan kita juga akan bahas bagaimana sih agar kita nggak bosan. Ini juga penting banget kan. Kalau yang lain ini juga dilansir dari positive.com juga kan ya. Kalau kita lihat itu caranya yang lain ini adalah bersosialisasi. Dengan kata nggak boleh bersosialisasi. Iya untuk sekarang, tapi kan tentunya untuk yang lain-lain hari yang berikutnya kan tentunya bersosialisasi ini kan menghilangkan rasa bosan kan, bener banget. Kalau aku setuju banget sih. Kalau kamu gimana? Ya itu terpenting ya. Kalau kita kan manusia itu orang yang harus bersosialisasi. Makanya kita diciptakan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Iya, karena juga. itu untuk menghilangkan rasa kejenuhan. Setuju, jadi aku setuju ya. Nggak sepakat. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang harus bermanfaat bagi orang lain. Dan lingkungan ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Iya, belum imlek ini ya. Siapa lagi nggak ada. Terus yang biasa aku lakukan juga, ini kan tergantung orang-orang sih. Kalau aku tadi nyaranin melakukan banyakin kegiatan religi ya, keagamaan lah, dan juga bersosialisasi. Kalau aku satu lagi itu membaca. Oh, membaca apa gitu? Ya. Komik. Ya bisa baca komik, membaca novel, baca Biasanya kalau teman kita itu adik kelas kita itu Ferry itu membaca komen-komen netizen itu dia bosan juga katanya. Kalau kamu karena ada uji nyalinya paling ya baca komen. Iya. Karena kemarin juga bahas itu bisa menaikkan pendarahan di otak jadi naik turun kalau komen-komennya agak menyebalkan. Kalau dari kamu nih apa untuk menghilangkan rasa bosan nih? Hujan, Chris. Oh, Mbak Hujan ya, Mbak Hujan dulu ya. Ngomong ada hujan. Misalnya kalau ada yang lagi mengenang. Memiliki baju jemuran. Seperti saya punya jemuran di kosan ini. Langsung diangkat ya. Aduh, nggak bilang-bilang ini bagaimana ini aku sudah memepe menjemur 2 hari. Iyalah. Itu bagi yang mengusir kebosanan itu ya. Iya. Waduh, ya gimana kamu nih? Kalau dari saya sendiri intinya kita berkarya ya. Oke. Entah berkaryanya itu gimana ya. Intinya kita bikin kegiatan, entah bikin kita melakukan sesuatu yang disukai lah ya. Hobi lah, kayak bikin makanan, apalagi anak kosan itu kan bikin mie lah. Oke. Makanan rendang secara instan lah lebih tepatnya ya. Oke. Kan bisa bikin kita kan bereksperimen lah. Itu mungkin aku kegiatannya seperti itu ya. Iya, jadi kalau kamu membuat intinya bikin kesibukan yang soalnya kalau saya itu kegiatan yang sama terus itu akan bosan. Jadi kegiatan setidaknya saya mempunyai kegiatan yang berbeda-beda gitu loh. Oh, jadi melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mungkin biasanya kalau baru lah ya. Minggu ini masak, minggu selanjutnya terus kembali intinya sama tetapi tidak terlalu sering gitu loh. Kalau setiap hari dilakukan akan bosan sendiri juga. Iya benar banget. Apalagi kalau kita kadang itu sudah bosan, itu kan kita melakukan sesuatu apapun itu kayaknya gimana gitu ya, gak enak, gak relax dan lain sebagainya. Aku masih kepikiran jemuranku ini. Hujan bro. Udah ada tasku di dalam. Ya, tasku di dalam juga. Aku kepikiran kan. Salah satu mungkin yang pas di saat ini
untuk rasa bosan itu Tidur ya. tidur ya. Apalagi Itu- ketika hujan-hujan kayak gini. Iya, Tidur. Momennya itu pas banget kan. Apalagi Cuacanya dingin. ada gorengan, Wah. ada es teh, Waduh, teh hangat, hangat. kopi. Waduh. Apalagi ada yang menemani seorang istri atau suami. Dan keluarga tercinta Oh, bersama iya. anak-anaknya. Wah, Sorry yang lagi jomblo. Dan itulah kayaknya dari kita kalau untuk mengusir rasa kebosanan ya. Buat kalian yang mungkin memiliki cara-cara sendiri ya boleh kalian melakukan sesuatu yang kiranya pas untuk diri kalian sendiri ya. Kalau lagi kita kembali lagi ke tadi masalah liburan man ya. Liburan tentunya salah satu halnya yang dilakukan untuk mengusir rasa bosan kan. Itu untuk liburannya sendiri. Dan kalau ketika kita liburan itu mungkin kan yang dilakukan biasanya kan kita ke tempat-tempat liburan ya, pantai, ke gunung dan lain sebagainya. Nah mungkin ada beberapa hal di sini yang akan kita sampaikan lagi. Oke. Ada 13 tips nih ya, ini banyak banget liburan yang mungkin belum pernah kita lakukan atau kita ketahui. Nah, nanti kita juga akan bagi. Bukan nanti, sekarang sih ya. Sekarang nggak usah berlama-lama karena ini nggak ada iklan ya. Lanjut terus ya sampai 30 menit ke depan. Mungkin yang mau ngiklan enggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa, langsung aja ngubungi di prodika@gmail.com. Bener kali bener. Iya, Nah, langsung. kan lumayan buat beli es teh. Iya. Dan kalau kita mau liburan misalnya, ini ada hal yang mungkin tidak diketahui kamu juga, aku juga di sini dan para sahabat yang lagi dengarkan. Ini yang pertama kalau kita lihat di kompasiana.com. Ya, gimana? Ini adalah selalu memiliki rencana cadangan, plan B. Oh, plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya. Yes. Intinya of kalau course. satu gagal, Hmm. bisa dilakukan lagi yang satu. Kalau satu Iya. gagal, lakukan satu. Kalau satu lagi gagal, ya kemudian di rumah aja lah. Iya. Tidur ya. Ya tidur aja. Untuk Kalau menghilangkan semuanya rasa gagal, bosan. berarti belum dikendaki untuk Mungkin keluar. itu jalan yang belum direstui oleh Ah. Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu karena hujan jadi digagal, gagal semua kan. Seperti aku kan menjemur pakaian Oh. sudah 2 hari belum kering-kering Mas Bro. Ya itu. Ini tadi aku mau pulang Nah, sebenarnya, tapi karena nggak tahu lagi guys. Jadi Masalah jemuran lagi. terus ini yang kedua selalu bawa power bank. Oh, aku bawa. Nah itu kan mungkin hal yang kecil tapi banyak orang yang lupa. Tapi itu kan sebenarnya kalau untuk power bank itu hanya yang tertentu ya. Kan tidak semua orang itu pakai power bank atau gimana. Ya kan ini kan hal kecil kan, tapi jarang orang ketahui bahwa Power ini- bank sebenarnya ada yang besar sih. apa tuh? Motor Oh iya. kan ada colokannya. Banyak kan sekarang kan Mobil kan ada colokannya. Motor elektrik dan sebagainya kan. Jadi sekarang power bank itu ada yang gede. Iya, ada berupa motor. yang Bocor gede. guys. Yang berikutnya man, kita tadi udah ngomongin tentang jemuran ya. Bukan. Power bank. Power bank ya, Power kembali bank. lagi power bank. Penting banget kan kalau bener. misalnya liburan. Power bank itu sesuatu kecil tapi sering dilupakan. Ya kan Iya. seperti perhatian Es. yang mungkin tidak dihiraukan oleh Masuk Pak Eko. ya sudah. Oke, yang ketiga adalah fotokopi paspor, KTP dan dokumen penting lainnya. Gimana? Itu bagi yang pengen melancong paling ya. Pengen Melancong, ke traveling keluar keluar negara. Entah jadi TKI apa jadi TKI. Iya, heeh. Jadi ya itu memang penting ya sebagai Penting. karena kita bisa keluar, harusnya bisa keluar dan harus bisa pulang masuk lagi lah. Iya, agar liburan-liburan itu juga bisa lancar lah ya. Bener. Kayak KTP kan itu penting banget kan. Sebagai identitas lah kalau misalnya kita ada Iya. apa-apa di luar KTP juga itu. Jadi misalnya ketelisut ya, ketelisut ya apa? Sopo ketelisut ya. Apa yang ketelisut? Hilang apa, Bi? Hilang lah ya, hilang. Itu ada kita punya cadangannya lah. Istilahnya seperti itu. Oke, terus yang berikutnya ini jangan terlalu banyak mengambil foto liburan. Nah, kartu memori full. Bukan, ini karena kalau misalnya ya kita memiliki kenangan bahwa kita pernah mengunjungi tempat-tempat indah, tentu itu mesti sangat menyenangkan. Apalagi misalnya kalau diupload di media sosial Ya, itu kan kenapa? banyak orang. Tapi memang kalau kita gini sih, bikinnya gini. Kalau kita ini kan liburan ya, Ya. liburan kan untuk kita diri sendiri. Sedangkan moto-moto itu kan kalau terlalu banyak itu
kita kayaknya lebih memperdulikan eksistensi kita di dunia lain, dunia maya, ketimbang liburan itu sendiri. Ya kan bener banget kan, kalau aku setuju banget sih. Benar-benar, aku juga sepakat. Makanya di fotoku ini di galeri foto HP, iya, nggak ada foto untuk liburan. Oh jadi karena apa ya, kita harus menikmati pemandangan. Yes. Itu mungkin hanya foto, itu pun hanya apa ya, sebagai apa ya, intinya hanya kita pernah kesini aja sih. Atau istilahnya kita menikmati momen-momen kita saat liburan lah ya. Ya intinya kalau kita banyak foto kan terganggu istilahnya kan. Sebenarnya kita harus bisa melakukan terus ini juga kita harus sebagai apa ya, orang yang kadang itu kan orang beda-beda, tidak mau diganggu. Jadi kan foto itu termaksud hal yang mengganggu privasi. Iya bener banget. Gitu. Karena kan apalagi tanpa izin ya. Bener. Kayak misalnya kan kita lagi sekarang pergi kemana dengan kita ngupload foto, orang pasti tahu. Pasti kan banyak orang yang akan komen-komen gimana, dan itu termaksud mengganggu privasi. Ataupun kalau kadang orang yang berniat tidak baik ya. Nah, itu salah satunya, kita jangan sering-sering upload foto kegiatan di luar. Bener banget. Oke, kayaknya aku setuju banget yang satu ini. Mungkin banyak orang yang tidak menyadarinya ya, bahwa foto-foto terlalu berlebihan juga mengganggu liburan. Terus yang berikutnya ini kayaknya sedikit beda sih. Ini jalan-jalan tanpa rencana. Oh, itu lebih bagus. Gimana tuh? Karena sesuatu hal yang direncanakan tuh pasti kayak nanti ada rencana A, rencana B, rencana C. Ujung-ujungnya ada jalan. Takutnya gini, kalau kita sudah merencanakan sesuatu dan tidak terlaksana, kita kan kecewanya nemen ya. Besar kali. Iya. Dan jadi, kalau kita secara spontan melakukan sesuatu itu kan tanpa rencana, misalnya liburan, itu kayaknya dapat menerima walaupun tidak sesuai ekspektasi lah. Bener kali. Kayaknya bocor lagi, guys. Radio UIJ, menginspirasi dan keren.